Nina Nugroho. Sekarang hari Rabu, mau kembali menyapa Mbak semua dalam acara live Instagram dari Nina Nugroho Store, program Nina Nugroho Solutions. Kali ini masih sambungan dari hari Sabtu dan hari Rabu kemarin, yaitu masih temanya seputar pendidikan, tentang persiapan sekolah swasta memasuki adaptasi kebiasaan baru. Nah, dengan narasumber Ibu Kunti Indra Karmadewi, beliau adalah direktur dari Sekolah Alam Cikeas. Nah, Ibu Kunti Karmadewi ini sudah lama sekali bergelut di bidang pendidikan swasta. Beliau udah beberapa waktu juga jadi direktur di Sekolah Alam Cikeas, di mana Sekolah Alam Cikeas ada tingkatan sekolahnya dari playgroup, SD, SMP, SMA gitu. Nah, nanti kita sama-sama tanya ya sama Bu Kunti tentang gimana sih persiapan sekolah swasta memasuki adaptasi kebiasaan baru. Untuk para viewer semua, hari ini seperti janji saya di IG Story Nina Nugroho ID, hari ini saya memakai busana dari Essensia by Nina Nugroho. Semuanya nih, dari atas sampai bawah. Hijabnya Essensia by Nina Nugroho, ciputnya juga Essensia by Nina Nugroho, kemudian outernya juga Essensia by Nina Nugroho. Inner dalemannya ini kemeja basic oversize black dari Essensia by Nina Nugroho. Terus celananya nih, saya kasih bocoran tuh, celananya juga pasangan outernya dari Essensia by Nina Nugroho. Wow, cek Instagramnya ya, Essensia by Nina Nugroho. Karena di Instagramnya Essensia by Nina Nugroho punya giveaway yang spesial banget. Giveaway-nya apa? Nanti dicek di Instastory-nya Essensia by Nina Nugroho. Oke, terima kasih Mbak semua yang sudah gabung. Jangan lupa hari ini tema kita adalah tentang pendidikan, yaitu persiapan sekolah swasta memasuki adaptasi kebiasaan baru, ditemani oleh seorang narasumber yang keren sekali, yaitu Ibu Kunti Indra Karmadewi. Nah, kita coba invite ya sebentar lagi Ibu Kuntinya ngobrol-ngobrol tentang kesiapan sekolah swasta dan bagaimana penerapan prosedur kesehatannya di sekolah, dalam hal ini Sekolah Alam Cikeas. Nanti silahkan Mbak bertanya seputar tema, karena 2 pertanyaan terbaik seperti biasa akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Yuk kita undang Bu Kuntinya. Mbak semua sehat-sehat selalu ya. Bismillah. Nah, terima kasih Mbak yang sudah bergabung. Mas Artika, selamat jalan, selamat di perjalanan. Kabar-kabarin kalau udah sampai tujuan ya. Tuh. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sehat. Bu, harusnya Nina yang nanyain kabar Ibu nih. Ibu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah Sehat Bu? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sebentar. Ini Aku gini aja ya terpotong posisinya. pertanyaan. Iya siap Bu, senyamannya Bu, senyamannya. Iya Ya. Bu, tadi Nina sudah memperkenalkan Ibu kepada viewer semua bahwa Ibu adalah seorang direktur di Sekolah Alam Cikeas. Sekolah Alam Cikeas sendiri, sekolahnya kan ada dari playgroup, SD, SMP, SMA gitu ya Bu. Jadi lengkap sekali. Nah nanti harapannya bisa berbagi cerita nih Bu tentang persiapan sekolah swasta memasuki adaptasi di kebiasaan baru ini gitu. Nah, wah Bu, suami saya nonton. Halo ya, Pak Indrawan Nugroho. Tumben-tumbenan nih Bu, harus disapa dulu. Makasih ya udah nonton. Ibu monggo kalau misalnya mau nyapa-nyapa viewers yang sudah bergabung Bu. Iya, buat semua yang sudah menonton, Assalamualaikum. Semoga semua kita sehat di kondisi Amin. pandemi seperti sekarang ini ya. Jadi memang kondisinya memang masih semua harus belajar dari rumah. Jadi doa saya untuk viewer semua, semoga sehat walafiat. Dan Bu Nina juga sekeluarga ya Bu. Amin, amin, amin. Kami juga Bu mendoakan Ibu dan Amin. suami sehat selalu. Amin. Iya Bu, sebelum ngobrol-ngobrol boleh diceritain dulu nggak sih Bu bagaimana
kesiapan sekolah alam Cikeas, sekolah swasta dalam hal ini sekolah alam Cikeas dalam menghadapi era kebiasaan baru nih Bu, untuk adaptasinya apa saja yang sudah dilakukan, kemudian juga penerapan untuk protokol kesehatannya itu bagaimana dan seperti apa gitu. Terus cerita-cerita tentang itu sih Bu, nanti uh, Nina ada pertanyaan, kemudian viewers juga boleh bertanya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Siap. Mana sih? 1 jam. 1 jam. 1 jam Bu. Iya, Uh, mau nggak Bu? ya, saya cerita dari yang sudah saya jalani aja ya teman-teman semua dan Bu Nina juga, bahwa sekolah swasta itu sebetulnya menyamakan persepsi dulu kalau sekolah swasta itu memang pure dikelola sendiri oleh manajemen sekolah gitu ya. Jadi ada dua sistem administrasi yang kita jalani. Yang pertama itu izin operasional, itu kita mengacu tetap ke Dignas. Lalu untuk penjaminan mutu kualitas belajar, kita akreditasi setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau operasional itu memang izin yang harus dijalankan oleh sekolah swasta untuk berdiri. Jadi izin pada pemerintah. Selebihnya kita meramu sendiri kurikulum kita, lalu sistem belajar kita seperti apa, asal nanti ada report rutin ke pemerintah yang dijalankan sama apa namanya standar untuk raport segala macam, nah itu yang dijalankan. Jadi pengelolaan kurikulum mandiri dari sekolah swasta masing-masing, tapi memang ada acuan-acuan yang diberikan Dignas untuk sekolah-sekolah swasta ini gitu. Nah kemarin tuh kalau flashback ke belakang ya Bu Nina, saat akhir tahun Desember kemarin itu Desember 2019 tuh apa namanya COVID kedengeran selentingan gitu ya, selentingan di TV ya ada. Terus semakin kesini kok makin santer dan semakin berpengaruh terhadap kehidupan manusia gitu. Dan saya ingat sekali waktu Maret tanggal 16 itu sekolah adalah instansi yang pertama kali harus tutup total tuh. Jadi nggak ada aktivitas sama sekali. 16 Maret saya ingat sekali. Dan kita semua yang di sekolah pastinya langsung ambil gercep gitu ya, gerak cepat. Gimana nih kita ke depannya supaya sekolah tetap bisa jalan gitu. Dan pemerintah kan himbauannya waktu belajar semua dari rumah, daring, sistem jarak jauh, tidak ada yang ke sekolah, tidak ada kumpulan, seperti itu. Jadi tapi saat itu belum dikasih tahu ya Bu ya, untuk dari pemerintah belum ada panduan apa-apa ya Bu ya. Bu, maaf suaranya tidak terdengar Bu dari sini Bu. Suaranya terdengar? Tidak. Suaranya tidak terdengar Bu. Kita ulang ya untuk mengundang Bu Kunti, mohon maaf. Tadi ada problem di suara. Kita undang kembali Bu Kuntinya. Pasti penjelasannya udah keren banget Ibu Kunti. Saya nggak bisa dengar. Ibu, tadi nggak kedengeran suaranya. Mohon maaf. oh gitu. Iya, Kayaknya iya. anu tuh ya, nge-freeze ya. Sampai mana? Berjalan sampai terakhir itu apa namanya, ketentuan dari tidak ada ketentuan dari pemerintah gitu. Jadi harus tutup tanggal 16 Maret. Oke, 16 Maret semua diinstruksikan oleh pemerintah kalau instansi sekolah, instansi pendidikan sekolah. Nah, kita otomatis belajar dari rumah semua karena memang kondisinya tidak boleh keluar rumah kan saat itu ya. Dan guru pun juga kondisinya harus mengajarnya dari rumah, tidak ke sekolah saat itu. Saya ingat waktu Maret, April, terus kita udah menjelang puasa sampai Lebaran, ya. Nah terus di sekitar 15 Juni kemudian keluar SKB dari pemerintah 4 menteri itu yang kemarin juga sudah diulas pas hari Sabtu ya Bu Nina, saya juga dengar. Jadi dari Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, sama satu lagi itu Menteri Dalam Negeri. Di situ dikatakan bahwa
hanya sekolah yang berada di zona hijau yang bisa Hijau. melakukan tatap muka langsung. Tapi itu pun pakai protokol kesehatan gitu ya. Jadi Betul. uh, nggak gerombolan tetap masuk dalam satu ruangan kelas 25 siswa enggak. Itu jumlahnya kalau nggak salah itu sekitar 6% yang zona hijau seluruh Indonesia. Ada sekitar 94% itu masih zona merah, kuning, orange gitu ya. Maka malah ada yang hitam, ada yang merah marun gitu segala macam. Iya, iya. Jadi intinya kita tetap acuan ke pemerintah, kita tetap melihat perkembangan dari pemerintah seperti apa, instruksinya seperti apa. Dan kalau yang tadi zona hijau pun kan anak-anak boleh masuk, tapi dengan persetujuannya tuh persetujuannya banyak sekali gitu. Jadi ada dari Pemda, orang tua, terus dari dewan komite ya sebutannya, kalau secara umum untuk komite menyetujui atau tidak. Kalau itu menyetujui semua baru boleh tatap muka langsung di sekolah. Nah, terus IDAI juga, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengeluarkan statement. Kalau menurut saya ini kata-katanya sangat gitu ya Bu Nina, sangat makjub gitu ya. Jadi hak hidupnya anak sama hak sehatnya anak tuh jauh lebih penting daripada mereka hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi itu satu statement yang menurut saya udah ya. Berarti itu anjurannya udah untuk seluruh anak-anak Indonesia, karena kita melindungi anak-anak Indonesia dulu, anak-anak sekolah ya, intinya seluruh Indonesia gitu. Terus kondisi waktu itu memang kayak sekarang perkembangan udah mulai agak kendor nih ya, seperti untuk sekolah kita masih belajar dari rumah. Nah, berjalan di sekolah saya itu setelah Lebaran kemarin, setelah Lebaran fasilitator, jadi berjadwal tapi tidak setiap hari, work from home sebagian, jadi diatur jadwal seperti itu. Untuk guru-gurunya itu Bu Nina, dan gurunya tentunya yang datang ke sekolah pun dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi harus cuci tangan, lalu ada pengecekan suhu badan juga sebelum masuk ke sekolah, terus harus jaga jarak juga, social distancing, pakai masker, terus ya pokoknya hal-hal baru ya menurut saya itu yang harus memang dijalankan oleh karyawan di sekolah, guru-guru, dan hal itu menurut saya nggak mudah juga menjalankannya. Betul. Karena orang belum terbiasa kan ya dengan kebiasaan baru ini gitu. Jadi belum jadi budaya. Kalau sudah jadi kepala swasta memasuki adaptasi kebiasaan baru, nanti komennya, pertanyaannya akan saya bacakan. Untuk 2 penanya dari pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah oleh Nina Nugrostor. Assalamualaikum Bu, mohon maaf tadi tiba-tiba koneksinya, nggak apa-apa ya Bu, sabar-sabar, kita pelan-pelan ngobrolnya di luar nih. di luar Iya. Saya Bu. Gimana Bu? Suaranya putus-putus Bu. Ya. Dengaran? Bisa kedengaran, tapi tadi agak putus-putus. Suara nah, saya? Gak apa-apa Bu, nanti coba Dengar ya? dengar. Oke, nah sekarang udah oke. Nah, untuk Oke. adaptasi yang tadi Ibu sampaikan, kendala-kendalanya apa Bu? Kendala-kendalanya
yang pasti pribadi masing-masing itu harus disiplin menjalankan, ya kan? Itu. Jadi ya kedisiplinan diri itu tergantung dari masing-masing pribadi kita semua. Nah, jadi kita tidak sakit disiplin menggunakan masker, bukan berarti kita yang sakit hanya menggunakan masker saja, enggak gitu kan. Jadi memang ini sudah berlaku umum untuk semua orang. Jadi kalau menurut saya menegakkan kedisiplinan sekolah itu yang masih menggunakan masker, terus jaga jarak yang 1,5 meter sampai 2 itu nggak benar ternyata. Jadi apa namanya, ya kesadaran itu yang harus diingatkan terus Ibu Nina. Jadi sama juga kalau nanti misalnya kita sudah ada kesempatan anak-anak masuk, ya kita juga jadi mendisiplinkan itu juga ke anak-anak juga. Terus untuk orang tua juga yang datang, semua warga sekolah ya inginnya yang sudah kita sepakati ini. Makanya di sekolah itu sign untuk mengingatkan itu semuanya sudah kita gitu. Jadi dari dulu kan memang sudah ada cara mencuci tangan yang benar, itu sudah ada. Cuman sekarang pandemi ini ada satu sisi yang kita tambah, jadi menyemprotkan desinfektan dulu ke keran yang mau digunakan seperti itu. Terus bangku-bangku juga sudah diberi jarak 1,5 meter, masjid juga sudah diberi sign, lalu toilet tempatnya kasih jarak seperti itu. Jadi mumpung anak-anak belum masuk ke dewasanya nih, gitu, ke kita-kitanya, ke orang-orang gedenya, orang-orang dewasa gitu. Kalau di tantangannya yaitu tadi mendisiplinkan diri. Sumber daya manusianya ya Bu. Kalau di sekolah alam sendiri masuk zona apa Gimana, Bu? Di sekolah alam? Kita masih zona masih merah ya. Jadi Senin kemarin ke webnya Pikobar itu. Jadi Pikobar kan update data COVID ya per daerah yang wilayah Jawa Barat itu masih zona merah. Karena memang Gunung Putri masih ada korban sekitar 13 gitu. Nah terus perumahan di sekitar sekolah tuh juga masih ada penderita juga gitu. Jadi sekolah kan memang dikelilingin oleh penduduk, perumahan. Jadi perumahan A, perumahan C itu memang masih ada penderita juga. Makanya Sangkum masih zonanya masih merah. Zona merah. Oke, iya. Kompleks ya, kompleks perumahan. Betul. Ibu kan tadi sudah disampaikan untuk kesiapan sekolahnya nih secara sarana. Nah, sekarang Nina mau tanya untuk sistem pembelajarannya nih Bu, gitu. Sistem pembelajaran apa saja yang disiapkan oleh sekolah swasta dalam hal ini sekolah alam untuk supaya anak-anak belajar di rumah itu pasti keluhannya kan bosen ya Bu ya. Semuanya tuh rata-rata keluhannya bosen gitu karena harus selalu ngadepin laptop atau handphone gitu kan atau tabnya gitu. Apa-apa saja sih Bu yang diadaptasi dari sistem pembelajaran yang lama kemudian sekarang ini diadaptasi kebiasaan baru, itu apa-apa saja yang dilakukan oleh sekolah alam Bu? Ibu maaf suaranya tidak terdengar. Nah, udah ya. Udah Bu. Itu begitu kita memang diperintahkan untuk work from kita diperintahkan work from home. Memang semua pembelajaran yang tadinya tatap muka dengan siswa otomatis kita rubah daring. Konten tetap sama, tapi sistemnya harus kita rubah untuk daring, untuk bisa jarak jauh dari rumah, dari sekolah langsung ke rumah orang tua masing-masing. Jadi memang seperti
kerja 2 kali, tapi ini semua pasti ada hikmahnya gitu ya. Jadi jadi semua IT semua maksimal. Halo, bertemu lagi dengan saya. Nanti silakan untuk Mbak semua yang tadi nggak sempat nonton dari awal bisa nonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. IGTV-nya Nina Nugroho Store berisikan tentang obrolan saya dengan para narasumber gitu, lengkap tuh dari dulu episode 1 sampai dengan ini sekarang sudah episode 28. Jadi saya sudah 28 kali live menemani mbak-mbak semuanya. Kita coba undang lagi. Gitu. Makasih ya mbak-mbak semua yang masih sabar. Pasti pengen tahu banget nih bagaimana adaptasi kebiasaan baru di sekolah swasta. Assalamualaikum Bu. Iya, Ibu. Salah. Ngomong baru masih bisa, mungkin bisa dimatikan wifi-nya Bu. Soalnya kadang-kadang suka up and down sinyalnya. Iya, udah. Matikan wifi. Sudah? Oh, udah matiin. Oke, siap. Iya. Tapi ini sih udah lebih jelas. Nah, alhamdulillah yang tadi bergabung sekarang udah bergabung lagi. Monggo Bu lanjut Bu. Gimana tadi pertanyaannya, lebih ke ini sih Bu, delivery pembelajarannya, betul. Delivery pembelajarannya itu seperti apa gitu. Kalau sebelumnya kan enak nih tatap muka langsung gitu kan. Nah, sekarang ini bagaimana? Delivery sekarang demi ini pasti ada plus minusnya juga ya Bu Nina sama viewer semua. Jadi plusnya memang anak-anak bisa mengakses semua ilmu pengetahuan itu dari mana saja, ya kan? Mau dari platform macam-macam dari A sampai Z ada semua di sana. Minusnya memang interaksi secara langsung dengan guru dan murid itu yang pasti akan sangat berkurang jauh gitu. Jadi secara psikologis anak-anak dengan hubungan dengan gurunya itu pasti akan berkurang sangat jauh di kondisi work from home seperti sekarang ini. Jadi makanya kita memaksimalkan sebisa mungkin gitu ya, dengan misalnya dengan media yang kita pakai, Faslas menyapa di sana dengan maksimal, lalu kepala sekolah juga ikut andil di sana untuk menyapa anak-anak, disebutkan namanya satu-satu, ditanya kabarnya satu-satu. Nah, touching seperti itu yang kita seringkan di setiap grade, setiap level di sekolah gitu. Bukan berarti di rumah lalu terus jadi ya kalau di rumah terus jadi kesannya jadi tidak ada chemistry. Nah, itu yang susah banget. Jadi memang tuh harus kita bangun juga gitu supaya anak-anak merasakan kehadiran guru di situ bersama anak-anak walaupun hanya cuma tatap muka lewat layar gitu ya. Nah, kemarin tuh memang di kita untuk siswa yang baru masuk, baru kenal sekolah alam Cikeas gitu. Kan tidak mungkin kalau mereka belajar hari pertama itu langsung lewat gadget, kenalan sama gurunya lewat gadget itu menurut kami agak kurang pas. Jadi kita diskusikan dengan orang tua, tetap kita komunikasikan dengan orang tua, apakah kondisinya memungkinkan ayah bunda untuk misalnya datang ke sekolah dengan hanya dua orang tua gitu ya, terus sama putra putrinya satu, jadi kan cuma 3 atau 6 orang yang datang dengan berjarak hanya untuk kenalan. Gurunya faslasnya adalah bapak ini, ibu ini, segala macam. Jadi tahu mukanya dulu, kopi darat gitu ya secara langsung, nanti disambung lagi lewat daring dari rumah gitu. Nah, alhamdulillah kemarin sih orang tua menyambut antusias dengan baik gitu ya, sambutannya. Jadi datang ke sekolah, kenalan, tentunya dengan semua protokol yang sudah kita sediakan ya, anak-anak pakai face shield, pakai masker, terus gurunya juga seperti itu. Baru nanti dilanjut pembelajaran di rumah.
Jadi kalau untuk deliverynya memang kita menggunakan semua platform yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi yang untuk koridor pendidikan itu kan banyak sekali yang bisa kita maksimalkan di situ. Nah tentunya memang konten kreatif dari guru ini yang harus disiapkan jauh lebih awal. Dan ini tantangan buat kita semua sebenarnya di dunia pendidikan, menghadirkan konten-konten materi yang menyenangkan, berkualitas, anak nggak boring, terus merasa masih seperti tatap muka ketemu. Nah itu PR-nya. Iya, Kemarin harus saya jadi lihat di harus jadi seperti entertainer juga ya Bu ya, guru-gurunya. belajar bicara di depan kamera, belajar menyenangkan siswa lewat gadget segala macam. Ya pokoknya harus kreatif sekali. Betul. Ada pembekalan khusus Bu untuk para guru agar supaya kreatif yang seperti apa, dan kemudian tadi platformnya yang digunakan oleh sekolah itu apa saja untuk memaksimalkan proses belajar mengajar daring Bu? Ya, Mungkin bisa pasti menginspirasi ada yang nonton dari sekolah lain. pasti pembekalan tuh ada ya Bu Nina. Di saat kita tidak ada pandemi aja, ada pembekalan, pelatihan, memperkaya masing-masing guru untuk semakin lebih baik ke depan mengajar ke anak-anak itu ada. Begitu pandemi, kita memang harus gerak cepat gitu untuk menyesuaikan kondisi ini. Jadi yang tadinya skill-skill yang tidak dipunyai guru, itu harus kita berikan pelatihan khusus. Jadi misalnya kayak bikin video sederhana, bikin video yang menarik untuk anak-anak, terus gimana suara supaya enak saat mendongeng seperti itu. Nah itu kita bekalilah guru-guru dengan saling sharing di antar faslas. Nanti kita juga bisa mengundang orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kita bekali untuk supaya lebih bagus kualitasnya itu. Kalau platform sendiri, kalau yang sudah banyak digunakan itu kan Google Edu sebenarnya ya. Di sana itu banyak sekali bidang-bidang yang bisa dipakai oleh guru sebagai pendidik. Jadi nggak hanya cuma satu atau dua di sana, itu bisa dimaksimalkan. Lalu lewat Zoom ada Kahoot juga, macam-macam yang sekarang media-media pembelajaran yang bisa dimaksimalkan. Dan di situ memang kembali lagi kreativitas dari guru-guru. Jadi di mana guru-guru yang punya hobi ngoprek gitu ya, ngoprek ini, nanti di-sharing, dibagikan sama teman-teman guru yang lain, mana yang lebih maksimal, mana yang lebih mudah, mana yang cepat lebih digunakan, itu intinya. Karena kondisi kan berkejaran nih. Jadi kita nggak bisa terlalu berpikir terlalu sepuluh lama, nanti pokoknya gimana caranya supaya cepat dan itu deliver ke anak-anaknya juga menyenangkan. Jadi intinya itu, jadi nggak kelamaan dipikirin dulu gitu ya. Jadi mana yang lebih cepat itu langsung diputuskan untuk digunakan. Karena kan waktu jalan terus ini. Ini Juli udah habis, nanti kita masuk Agustus, nggak terasa nanti 6 bulan ke depan. Gitu Bu. Ada ini Bu, ada apa mungkin curhatan dari para guru gitu terkait dengan adaptasi yang baru ini dalam proses delivery materi. Kira-kira selama ini kan kita selalu mendapatkan asupan curhatan dari sudut pandang orang tua atau murid gitu ya. Kalau misalnya dari gurunya sendiri ada curhatan apa nih Bu? Ya ada. Jadi guru awalnya mungkin yang tidak terbiasa merasa aneh bicara di depan kamera seperti ini gitu ya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang harus ekstra menyiapkan konten pembelajaran yang menarik, yang seperti tadi kita sudah bicarakan. Lalu setelah kita dapat konten, harus dideliverkan smooth ke konsumen, ke orang tua, ke anak-anak dengan cara apa? Nah itu kan PR lagi tuh. Jadi tahapannya kan banyak tuh. Di awalnya yang tidak biasa, terus harus bikin konten semenarik mungkin. Nah kontennya udah jadi udah matang, harus dideliver ke dengan tools apa. Nanti orang tua apakah punya punya platform itu. Nah itu kan harus disepakati juga. Jadi rentetannya agak panjang.
Tapi nggak apa-apa, intinya tetap komunikasi ke orang tua. Jadinya apa? Aplikasi ini bisa komunikasi, memang tetap ada komunikasi ke orang. Guru sendiri, guru harus mengajar muridnya pasti, di rumah harus mengajar di anaknya yang daring juga gitu ya. Jadi double job juga sebenarnya untuk guru. Jadi Betul, ya betul. kondisi ini semua tapi kita syukurin aja sih Bu Nina. Iya, betul. Karena kita tidak Jelas ya suara bisa. saya ya. Jelas Bu, jelas. Kita tidak bisa apa ya menafikan ada banyak sekali orang tua yang di luar sana yang hanya melihat upaya dari sekolah dari segi sarana dan prasarananya saja gitu kan Bu ya. Padahal banyak sekali di luar itu yang harus dipersiapkan terutama mentalnya dulu sih sebenarnya ya Bu ya gitu kan untuk apa ya proses belajar mengajar dengan adaptasi yang baru ini kan seperti Ibu tadi sampaikan tidak mudah gitu kan ya banyak yang harus dipersiapkan dan itu basically sih sebenarnya ya double job itu ya Bu ya. Jadi biasanya datang ke sekolah kontennya yang diajarkan sudah ada tinggal di delivery gitu kan ya. Sekarang mereka harus menyiapkan sendiri dari rumah dengan segala kreativitasnya gitu kan yang untuk kemudian di delivery ke anak-anak yang belum tentu dalam tanda kutip benar di mata orang tua gitu ya Bu ya. Mungkin Tuh, ya. gitu. Nah, kalau menurut Ibu gitu kira-kira sudah sejauh mana adaptasi yang dilakukan? Apakah dari 100% gitu mungkin udah 50, 60, 70 gitu. Gimana, Bu? Bu Kunti suaranya hilang lagi, Bu. Suaranya suka pergi-pergi. Suaranya atau mungkin Ibu pakai apa? Headset atau earphone? Mohon maaf ya Bu, jadi di direct nih. Atau di disconnect aja jadi langsung lewat handphonenya. Mungkin pakai earpod, Ibu? Pakai ini kah? Enggak. Enggak, tidak terdengar, Bu. Tidak terdengar suaranya. Enggak dengar. Ibu pakai earpod, Bu? Pakai ini? Mungkin langsung dari handphone saja, Bu. Ibu pakai? Pakai. Di disconnect saja. Pakai. Mungkin disconnect aja Bu supaya ini langsung dari handphone. Ya, Langsung dari handphone aja. Ya. Nah, itu udah mulai muncul lagi suaranya. sampai bulan Mm-mm. Juni ya, sampai bulan Juli Putus. akhir ini pembelajaran kan memang baru.
tes. Ibu mau coba Nina invite lagi, Bu? Coba invite lagi ya, Bu ya. Untuk selanjutnya, bacakan pertanyaan dari viewers. Mohon maaf viewers semua. Sabar-sabar ya kondisinya seperti ini, tapi insya Allah masih bisa diatasi. Dengan kesabaran, apa sih yang tidak bisa diatasi? Semua bisa diatasi, insya Allah. Ini sedang invite Bu Kunti lagi. Mana nih pertanyaan-pertanyaannya? Saya kasihkan ngobrol sampai belum. Tuh, udah ada pertanyaan, nanti akan saya bacakan. Oh, nih udah ada lagi. Waiting for Ibu Kunti. Oke. Mbak, kalau misalnya ada usulan buat kita, kira-kira konten apa saja sih yang perlu didiskusikan nih, perlu kita kulik. Kemarin kan nih tentang pendidikan, Alhamdulillah kejadian kita ngobrol tentang pendidikan. Kemudian Mbak, kalau misalnya ada usulan apa lagi, ngobrolin tentang apa, monggo silakan boleh. Walaupun sebenarnya kita sudah punya jadwal yang terdata rapih gitu kan untuk Nina Nugroho Solution, tapi boleh usulannya gitu. Ya Bu, Bu tadi mohon maaf diri Bu, jadi diundang kembali. Ibu apakah pakai ini Bu headset Iya, atau Ten ya. ear kedengeran? Ibu pakai headset atau AirPod Bu? Pakaikah headset atau AirPod? Pakai Bu? Enggak. Sinyalnya masih muter-muter. Halo Bu. Sekolah Salman Arfarisi. Wah, ada dari sekolah lain. Selamat bergabung. Mas Mbak. Wah, ada yang komenin baju saya. Blazernya bagus katanya. Terima kasih. Apakah terdengar Bu suara Nina Bu? Belum? Belum dengar Bu? Oke, coba diulang lagi ya Bu. Nina invite kembali ya. Mohon maaf, di-invite kembali demi lancarnya nih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari viewer semuanya. Bismillah. Iya, tadi yang komen blazernya bagus, blazernya dari Essensia by Nina Nugroho. Tuh. Iya, tes Bu. Belum ada. belum ada suaranya, Bu. Iya. Apa mau apa namanya? Coba Ibu tes suara? Belum. Belum terdengar. Bu Kunti, suara tak terdengar, kata viewers. Iya, hilang lagi Bu suaranya, katanya tuh ada yang komen Bu. Nggak usah pakai ini Bu, nggak usah pakai, nggak pakai. Suaranya belum ada, belum ada. Tadi ini mana ya? Apa namanya? Eh, ininya dilepas saja Bu. Jadi langsung pakai suara dari handphone. Ya, belum terdengar. Nah, gini aja,
tadi sudah di capture semua pertanyaan-pertanyaannya udah ada ya. Bu, kita leave dulu, nanti Nina invite lagi ya Bu ya. Iya, sebentar. Untuk yang selanjutnya, sesi langsung tanya jawab dengan viewers. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali. Untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah mulai banyak terkumpul nih. Nanti kita bisa tanyakan kembali kepada Ibu Kunti. Nah, ini udah mulai ada yang nge-view. Pertanyaan-pertanyaannya sudah banyak, viewer semua terkumpul di saya. Nanti kita undang Ibu Kunti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari viewer semua tentang persiapan sekolah swasta memasuki adaptasi kebiasaan baru nih. Tuh, oke. Coba invite lagi. Mbak Nurmalaila, tadi belum saya sampaikan pertanyaannya. Insya Allah saya sampaikan ya. Assalamualaikum Ibu. Nah, ini udah ada suaranya. Iya, Ibu pakai nggak apa-apa pakai hubungan. Putus nyambung. Iya, betul, dilepas aja Bu. Memang suka seperti itu gitu. Iya, Bu, langsung kita sambil jawab pertanyaan dari viewers ya, Bu. Iya. Oke. Iya, tadi ada pertanyaan dari Alia Fatia, Ibu bagaimana dengan anak yang masuk pesantren? Oh, bagaimana mengantisipasinya meski pihak pondok mengatakan lockdown untuk pihak luar? Oh, mungkin Ibu ada yang bisa disampaikan atau Nina lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Maksudnya gimana tuh kalau pesantren? Sekarang udah masuk atau gimana? Anak yang masuk pesantren bagaimana mengantisipasinya meski pihak pondok mengatakan lockdown untuk pihak luar. Oh, dianya mau masuk pesantren Bu, tapi lockdown gitu pesantrennya untuk pihak luar gitu. Mungkin nggak nerima dulu kali ya pesantren apa gimana ya? Baiknya ikut arahan pemerintah saja. Karena kan tadi ya IDAI tadi menyebutkan bahwa hak hidupnya anak sama hak sehatnya anak jauh lebih penting daripada hak anak mendapatkan pendidikan di kondisi sekarang ini. Iya, betul. Nah, kemudian ada dari Feby_Amelia_Losari, Bu, seberapa efektif materi melalui video untuk mata pelajaran matematika yang berbasis logika katanya. Misal untuk SD kelas 2, logika angka yang lebih besar dan lebih kecil. Oke. Biasanya kalau matematika, pengenalan logika segala macam, di awal pemberian ke anak-anak itu yang harus lebih matang dulu. Jadi prolognya, pengantarnya itu yang harus mudah dipahami sama anak-anak dulu. Nanti begitu sudah aplikasi, orang tua bisa melatihnya di rumah gitu. Jadi bisa contoh dari sekolah 1-2, tapi nanti aplikasi selanjutnya bisa diaplikasikan langsung di kondisi di rumah. Jadi dengan barang-barang yang ada di rumah dan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Besar, kecil, panjang, pendek, segala macam itu kan bisa diaplikasikan dari kondisi di ruangan di rumah. Misalnya nih belajar jarak kilometer, meter segala macam itu kan bisa lewat stepping tangga, contoh sederhananya kayak gitu, ya kan? Terus nanti hitung mundur juga bisa dengan turun tangga gitu. Oke, Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari tadi Nurmala_Ila. Ibu, apa kira-kira tantangan paling besar yang harus dihadapi saat mempersiapkan adaptasi kebiasaan baru ini, katanya Bu? Tantangan paling besarnya. Okay. Tantangan paling besar itu nanti menurut saya merubah pola pikir dari semua stakeholdernya sekolah, dari yayasan, guru sama staf gitu ya. Kondisi ini kan pasti berbeda sama kondisi normal sebelumnya gitu kan nanti masuk. Terus tantangan yang kedua itu membangun pola baru pendidikan budi pekerti kalau menurut saya. Jadi
bisa daring dari rumah jarak jauh, tapi gimana penerapan budi pekerti ke anak-anak itu tantangannya, ya kan? Karena anak-anak tidak melihat teladan secara langsung di mata dia gitu, jadi Betul, betul. melihatnya lewat gadget gitu. Sedangkan kalau konsep budi pekerti akhlak itu kan Contoh metode ya, yang Bu, ya. paling pasnya kan teladan gitu, Iya. teladan dari guru-gurunya, faslasnya, terus teladan dari kedua orang tuanya, seperti itu. Mm, mm, Terus tantangan ketiga itu pasti investasi IT untuk sekolah. Itu jauh harus lebih besar, ya kan? Lalu tantangan yang keempat itu pengembangan konsep belajarnya berbasis IT. Nah, itu yang harus diramu lagi nih. Itu berarti orang litbang, divisi litbang, divisi pendidikan tuh harus kerja Ekstra. keras, ekstra untuk mendapat hasil maksimal untuk anak-anak gitu. Karena zamannya udah berubah, IT udah kemana-mana, jadi harus maksimal di situ. Tantangan yang kelima adalah gini Bu Nina. Jadi yang nggak gampang tuh menurut saya membangun budaya tadi. Jadi budaya di organisasi itu kan nggak gampang ya. Jadi nggak seperti kalau kita bikin telur Iya, ceplok balik gampang gitu enggak. Jadi betul. emang harus ada kesadaran dari masing-masing pribadi, ada kebiasaan juga. Kebiasaannya ya di sekolah, ya di rumahnya dia masing-masing gitu. Pokoknya banyak elemennya. Mindsetnya itu harus berubah dulu gitu. Mindsetnya harus berubah untuk merubah budaya ini. Jadi budaya sehat, budaya untuk makanan budaya sehat lingkungan, budaya sehat diri sendiri, budaya untuk makan sehat itu juga eh, di kepala kita masing-masing gitu, tergantung pribadi masing-masing. Itu tantangannya. Nah, saya skopnya karena sekolah, ya saya hanya bisa menerapkan itu, mengejar itu ke semua karyawan sekolah. Gitu. Di sekolah baik, nanti harapannya bisa menularkan ke lingkungan rumahnya dia. Gitu. Maksudnya, paling enggak untuk keluarga inti dia di rumah. Betul. Kalau bisa dirubah lagi, bisa menularkan ke keluarga inti, keluarga besarnya dia. Sampai kan harapannya satu Indonesia punya budaya yang sama ya Bu Nina. Jadi kita Betul. inginnya kan seperti itu. Jadi pendidikan juga inginnya rata di seluruh Indonesia dan budaya Indonesia ini berubah juga seluruh Indonesia gitu sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Inginnya sih seperti itu. Amin ya, mudah-mudahan Amin, iya Bu, betul. mudah-mudahan kesampaian gitu tugas kita di pendidik Tercapai. itu kan menyampaikan itu. Itu tantangannya ada 5 tadi yang saya sebutkan. PR-nya Iya, saya nih sama teman-teman sekolah. iya. Tapi insya Allah tantangan tersebut bisa tercapai. Yang penting tadi fondasinya tadi ya Bu ya, pola pikirnya itu ya Bu ya. Karena kalau pola pikir sudah berubah, kita bersedia beradaptasi untuk ya basically kan semuanya bukan cuma kebaikan untuk sekolah tapi untuk diri sendiri kan gitu. Mudah-mudahan Nomor satunya pola pikir. tercapai. Betul, pola pikir Bapak Ibu di sekolah, pola pikir orang tua juga pola pikir gitu karena semuanya Ya. beradaptasi kan dalam kondisi yang sekarang ini ya Bu. Nih kemudian dari Dan Vivin, iya pertanyaan dari harapannya ada iya silakan Bu harapannya. dukungan orang tua juga Bu Nina. Insya Allah Jadi iya. orang tua juga mempunyai mindset yang sama dengan kita supaya mudah gitu mendeliverkan ini ke anak-anak semuanya. Gitu. Betul, iya. Komunikasi Oke, tadi lanjut sih Bu. Bu ya. Komunikasi Betul. antara sekolah dan orang tua juga kan perlu lebih terbuka dalam hal ini. Kemudian dari Vivin.guru, bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan baik dari anak-anak maupun orang tua apabila sudah masuk sekolah katanya Bu. Permasalahan-permasalahan. Kalau sudah masuk sekolah Permasalahan, tapi ini. permasalahan apa nih ya? Permasalahan Mungkin seputar apanya ya? protokol kesehatan kali ya Bu ya. Dari anak-anak Iya. dan orang tua gitu. Iya, kalau untuk protokol kesehatannya intinya memang harus ada pembiasaan kan ya. Pertama dikenalin dulu sih sebetulnya. Jadi nanti kalau sudah kondisi normal, anak-anak datang ke sekolah, pasti ada orientasi lingkungan dulu nanti secara umum kan. Jadi akan lagi cara mencuci tangan yang benar seperti apa, menggunakan sabunnya seperti apa, penggunaan desinfektan untuk sepatu, terus beberapa alat-alat yang dipegang sama siswa. Nah itu akan dikenalkan dulu di awal. Nanti ada pembiasaan. Pembiasaannya itu nanti berulang
memang harus dipantau kalau pendidik di sini. Jadi ada memang yang bilang pembiasaan itu harus dilakukan setiap hari selama 90 hari, tidak nanti. Nah, Nah, itu nanti itu sudah betul. lewat di hari ke 91-nya kamu akan mendapatkan hasil yang Otomatis kamu ya. inginkan. Jadi akan Mm-mm. Iya, mudah kesananya. Tapi nggak boleh betul. kendor tuh 90 hari itu tidak boleh kendor sama sekali. Bukan berarti hari Senin dipantau, Selasa enggak, Rabu dipantau, Kamis enggak begitu. Jadi harus Terus ya, konsisten Bu. sama persisten. Iya. Bahasa saya seperti itu. Nah, Jadi harus acep bener gitu. Jadi nggak mudah kesananya. Dan itu udah kita jalankan kok di sekolah dan itu sudah kelihatan pada tahu iya. juga. Mm-mm. Iya, betul, Bu. Deliberate practice gitu ya kalau kata bahasanya motivasi gitu. Iya, Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari adakah metode penilaian dari guru-guru yang dapat menyaring tugas-tugas anak murid yang nyatanya banyak dikerjakan oleh orang tuanya? Jadi nilainya bagus-bagus. Akhirnya pelajaran budi pekertinya nggak sampai ke anak-anak katanya. Wah, luar biasa sekali orang tuanya bisa mengerjakan PR anak-anak. Bu, kok saya nggak sempet ya, Bu? Silakan Bu, metode penilaian dari guru-guru karena PR-nya tuh banyak dikerjain sama orang tuanya katanya Bu. Jadi nilainya bagus-bagus. Jadi pelajaran budi pekerti ke anak-anak nggak nyampe. Halo Mbak Feby underscore Amelia underscore Losari. Sebentar ya. Sedang loading lagi kuntinya. Assalamualaikum Bu. Apakah tadi tersampaikan Bu pertanyaannya Bu? Bu Kunti, pertanyaannya terakhir dari Mbak Feby Amelia Losari, adakah metode penilaian dari guru-guru katanya karena di masa pembelajaran di rumah ini PR-nya anak-anak banyak dikerjakan oleh orang tuanya sehingga proses delivery budi pekertinya nggak sampai ke anak-anak katanya. Suara Nina terdengarkah Bu? Siap Mbak Nina, kata Nurma. Udah ya Mbak Nurmala underscore Ila, sudah dibacakan. Gimana Bu? Tidak terdengar? Suara Nina nggak kedengeran? Invite sekali lagi untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Mbak Feby. Mbak Feby, mudah-mudahan benar ya manggilnya Mbak Feby gitu ya. Live with Ibu Kunti. Sebentar, aku undang lagi Bu Kuntinya. Sudah send request untuk Bu Kunti. Oke, sepertinya sinyal sedang tidak bersahabat hari ini, tapi sekilas obrolan tadi dengan Bu Kunti, sebenarnya kita sudah ngobrol dari jam 4 sore, sekarang sudah jam 5:05, Masya Allah luar biasa sekali gitu dengan banyak sekali tantangannya, tapi banyak banget juga yang tadi sudah Bu Kunti sampaikan dan juga bahkan banyak tadi pertanyaan dari viewer semua yang sudah Bu Kunti jawab gitu kan, luar biasa sekali. Nah, Uh, untuk pertanyaan tadi terakhir dari Mbak siapa nih Feby ya, Mbak Feby nanti akan saya tanyakan kepada beliau, mungkin jawabannya akan dikirim via DM ya, Insya Allah ya Mbak Feby ya, kalau Bu Kuntinya sudah menjawab.
Nah, sebentar lagi kita akan sama-sama mengumumkan pemenang. Siapakah pemenang hari ini? Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa, banyak sekali dan bagus-bagus terkait dengan persiapan sekolah swasta memasuki adaptasi kebiasaan baru di bidang pendidikan nih tentunya ya. Ditemani oleh Bu Kunti tadi gitu. Terima kasih kepada viewer semua yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Alhamdulillah selalu merasa tersupport saya setiap duduk di sini sendirian menemani para viewer semua, kemudian ditemani oleh narasumber untuk berinteraksi via virtual terkait dengan tema-tema yang terjadi di Indonesia. Kita memang tema-temanya berganti setiap 2 minggu sekali, viewer semuanya. Nanti insya Allah mulai minggu depan selanjutnya akan ada tema-tema seputar apa-apa yang terjadi di publik ya gitu. Apa saja bisa dicek di IG Story Nina Nugroho Store gitu ya. Siapakah pemenangnya? Mbak-mbak. Nah, ini dia pemenangnya sudah ada. Ini saya bukan saya ya yang milih ya, memang ada tim kami yang memilih gitu. Pemenang pertama adalah Vivin.guru. Selamat kepada Mbak Vivin.guru, pemenang pertama. Kemudian pemenang keduanya adalah dari Mbak Nurmal_Ila. Pertanyaannya, Ibu, apa kira-kira tantangan paling besar yang harus dihadapi saat mempersiapkan adaptasi kebiasaan baru ini? Gitu. Oke. Terima kasih kepada para viewer semua yang sudah menemani saya sore hari ini, walaupun banyak kendala teknis, tapi masih selalu sabar untuk terus view live Instagramnya Nina Nugroho Store. Terima kasih kepada narasumber kami hari ini, yaitu Ibu Kunti Indra. Dari tadi saya coba invite lagi, tapi belum bisa-bisa. Nggak apa-apa, karena waktu juga sudah lewat dari jam 5 sore. Untuk semua yang tadi belum sempat nonton di live Instagramnya saya dengan Ibu Kunti, bisa nonton lagi di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Silakan dilihat-lihat lagi di IGTV semua pembahasan yang sudah pernah diobrolin oleh saya dan juga narasumber. Sekarang sudah episode 28. Episode 1 sampai episode 28 bisa diakses melalui IGTV-nya Nina Nugroho Store. Insya Allah, tujuan kita untuk terus berbagi informasi dan berbagi solusi kepada para viewer semua, para profesional muslimah bisa tercapai akhirnya hidup kita bisa sama-sama memberikan manfaat. Saya memberikan manfaat, Mbak semua juga memberikan manfaat. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di hari Sabtu nanti dengan tema yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak, sehat selalu ya. Salam untuk keluarga. Dah.